Karena jantung ini ternyata memang mempunyai 4 fungsi setidaknya ya. Jantung ini yang memompa darah ya. Jadi terlambat sedikit saja ya itu kita bisa mampus. Jadi kalbu sangat powerful. Bahkan katanya itu bisa sampai 12 galon ya. 1 hari 1 malam. Itu betapa banyaknya darah yang dipompa oleh kalbu, oleh jantung. Begitu juga dari segi emosi. Makanya jangan heran Ibu ya, Bapak kalau marah itu yang terasa itu di dada. Karena memang yang berperasaan itu kalbu itu. Ya, kalau tersinggung, kalau marah, gembira, itu ya berbunga-bunga di kalbu ya. Nah, berikutnya juga ternyata kalau kita berzikir yang tenang, yang rasanya enak itu di kalbu, di dada. Makanya kalau kita berzikir ya itu sebetulnya posisinya di kalbu. Ada ayatnya memang ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir maka kalbu akan tenang. Nah, itu. Yang terakhir ini belum masih dalam pembahasan bahwa yang berakal itu justru kalbu. Nah, dalam Al-Quran paling tidak ada 2 tempat Ibu ya, di mana dikatakan bahwa yang berakal dan yang memberikan pemahaman yang atau memahami itu kalbu itu sendiri. Di surah Al-A'raf ayat 179, silakan diperiksa di situ. Walaqad zara'na li jahannama katsirun minal jin lahum qulubun la yafqahuna, walahum itu tadi ya. Walahum azanun la yasmauna biha walahum ayunun la yubsiruna biha ulaika hum kal an'am. Mereka ini akan menjadi seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak itu. Nah, kemudian di surah Al-Hajj 46 di situ lebih jelas lagi bahwa yang melihat itu adalah kalbu. Kemudian yang berpikir, yang berakal itu adalah kalbu yang ada dalam dada. Karena ada juga yang berpandangan bahwa jangan sampai yang dimaksud dengan akal itu ada di kepala. Karena katanya ada otak di situ. Tapi ternyata ayat ini dikatakan lagi allati fisudur, yang ada dalam dada. Jadi dada itu ya kalau dikaji lagi ya di sanalah kemudian kalbu memang berada gitu. Oke, kemudian Ibu Bapak semuanya, jadi dalam hal publik ya, sosial, ekonomi, termasuk kepemimpinan ya itu tidak diragukan lagi betapa pentingnya aspek ini juga dilakukan oleh kaum ibu, kaum perempuan, bukan hanya oleh kaum bapak gitu. Oke, siapakah perempuan itu? Ya, next ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya, perempuan didefinisikan sebagai manusia yang memiliki organ reproduksi. Nah, ini laki-laki tidak punya organ reproduksi, perempuan. Mengalami menstruasi ya, serta memiliki potensi untuk hamil dan melahirkan. Kemudian tadi menyusui ya. Kalau di sini tidak ada ya, tapi juga menyusui. Sekalipun ada botol-botol itu ada formula ya, tapi beda ya. Ini juga sudah diakui bahwa betapa ASI itu mutu kualitas gizinya ya itu sangat luar biasa. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan hendaknya menyusui sampai 2 tahun ya. Nah, ini menariknya. Kebetulan dulu saya menulis disertasi tentang family planning ya. Nah, itu ternyata memang ibu-ibu kalau menyusui itu tidak akan lahir anak, tidak akan hamil untuk berikutnya ya. Jadi aktif menyusui anaknya, babynya itu tidak akan hamil ya selama 2 tahun itu ya, menurut catatan mufasir misalnya dari Ibnu Rusdi mengatakan seperti itu. Berikutnya, perempuan dipahami sebagai individu yang memiliki kedudukan dan peran khusus dalam kehidupan sosial dan budaya. Ya, tentu mempunyai peran khusus ya, memang ibu-ibu ini ya tentu juga ditunjang oleh aspek keibuan ya. Keibuan ya, seorang perempuan itu memang sangat menonjol ya, yang kemudian berbeda dari kaum bapak. Ini ayatnya, kawan-kawan semuanya. Ini periksa, ini luar biasa ayat ini, wal mu'minuna wal mu'minat, ini disebutkan ya laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi
ya mereka bisa jadi pemimpin, perempuan bisa jadi pemimpin, laki-laki bisa jadi pemimpin dengan catatan ya'muruna bil ma'ruf, ya mereka memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Ma'ruf itu adalah kearifan lokal yang tadi bisa nasional, bisa global. Begitu juga soal kemungkaran. Jadi ada kemungkaran lokal, kemungkaran nasional, kemungkaran internasional atau universal. Kemudian wa yuqimunas shalah. Jadi perempuan juga sholat. Nah, bukan hanya laki-laki ya. Laki-laki salat, perempuan juga salat ya. Wa yu'tunaz zakah, perempuan juga harus bayar zakat. Ya. Nah, itu. Zakat ini sudah sosial ya lagi. Kemudian wa yuti'unallah, taat juga kepada Allah. Jadi laki-laki perempuan itu harus kedua-duanya taat kepada Allah wa rasulah, dan juga rasulnya. Ulaika ya sarahakumullah, dan demikian itu akan dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, karena sungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini bisa diperiksa di ayat At-Taubah ayat 71.